Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 1904010145 akan mempresentasikan tentang beberapa jurnal. Yang pertama yaitu analisis kadar garam aluminium pada beberapa merek deodoran stick dengan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan sumber Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy 2019, Farmasi Department of Unida Gontor. Materi ini berisi tentang pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, apa itu aluminium dan garam aluminium? Aluminium adalah logam putih yang liat dan dapat ditempa. Bubuknya berwarna abu-abu, memiliki nomor atom 13. Aluminium merupakan logam yang sangat melimpah dan pada umumnya berada dalam bentuk bauksit atau Al2O3H2O. Garam aluminium yang sering digunakan sebagai bahan aktif dalam formulasi deodoran dan antiperspiran antara lain aluminium klorohidrat dan aluminium zirconium. Yang pertama, pendahuluan. Deodoran merupakan suatu produk kosmetik yang dibuat dengan tujuan mengurangi atau menutupi bau badan melalui kerja antimikroba terhadap organisme-organisme penyebab timbulnya bau yang bersumber di ketiak. Deodoran termasuk antiperspiran. Hal tersebut disebabkan oleh kerja garam aluminium sebagai zat aktif dalam antiperspiran yang bersifat antibakteri dan mampu mengurangi jumlah pengeluaran keringat pada ketiak dengan cara menyumbat pori-pori ketiak. Nah, data yang dihasilkan dari suatu penelitian terkait mekanisme terjadinya kanker payudara menyebutkan bahwa tingkat penggunaan deodoran dan antiperspiran dikaitkan dengan awal diagnosis kanker payudara. Mekanisme terjadinya kanker payudara disebabkan karena pengumpulan keringat yang tidak dapat dikeluarkan karena terhambat oleh penggunaan antiperspiran, sehingga toksin-toksin yang seharusnya dikeluarkan dari dalam tubuh melalui keringat akan terakumulasi di ketiak dan dapat menyebabkan kerusakan sel payudara. Zat yang dapat memicu kerusakan DNA yaitu aluminium klorohidrat dan aluminium zirconium, sedangkan zat-zat tersebut sering digunakan sebagai zat aktif dalam deodoran dan antiperspiran. Ambang batas untuk kadar aluminium di dalam deodoran menurut BPOM adalah 20%. Analisis terhadap kadar garam aluminium dilakukan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Nah, spektrofotometri serapan atom itu merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyak radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesi atom-atom molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrofotometri serapan atom atau SSA. Merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Nah, selanjutnya metode penelitian. Analisis terhadap kadar garam aluminium dilakukan menggunakan metode spektrofotometri serapan atom atau SSA. Metode ini cocok karena mempunyai kepekaan yang tinggi, selektif untuk penetapan kadar logam, dan juga pelaksanaannya yang relatif sederhana. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah spektrofotometri serapan atom atau SSA seri AMT 3800, Erlenmeyer, hot plate, pipet mikro, gelas beker, pipet volume, labu takar, gelas ukur, gelas arloji, kertas saring Whatman, dan spatula. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan uji dan bahan kimia. Bahan uji yang digunakan adalah 3 sampel deodoran stick, yaitu sampel A, B, dan C. Bahan kimia yang digunakan adalah HCl, HNO3, dan Aquades. Nah, pembahasan yang pertama preparasi sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 jenis deodoran stick A, B, dan C. Preparasi sampel dimulai dengan menimbang sebanyak 1 gram dari tiap sampel deodoran stick. Yang kedua, pembuatan larutan sampel. Masing-masing deodoran stick yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam 3 Erlenmeyer berbeda. Kemudian campuran HCl dan HNO3 sebanyak 10 ml dengan perbandingan 1:4 ditambahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel. Yang ketiga, dekstruksi sampel. Metode dekstruksi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dekstruksi basah. Sampel yang telah ditimbang dengan seksama sebanyak 1 gram di dalam labu Erlenmeyer ditambahkan aqua regia atau kombinasi asam klorida dan asam nitrat dalam perbandingan 1:4 pekat sebanyak 10 ml. Kemudian campuran aqua regia dan sampel uji diuapkan kurang lebih 2,5 jam menggunakan hot plate dengan suhu 100 derajat Celcius hingga uap coklat berubah menjadi uap berwarna putih. Hasil destruksi dibiarkan mendingin, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Volume larutan ditempatkan ke tanda batas dengan Aquades.
Selanjutnya, campuran ini disaring menggunakan kertas saring Wegman ke dalam botol sampel yang telah disiapkan dan absorbansinya diukur dengan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Yang keempat, pembuatan kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi diawali dengan pembuatan seri pengenceran larutan standar aluminium. Pada penelitian ini, kurva kalibrasi dibuat dengan mengukur absorbansi dari larutan seri standar. Dibuat variasi konsentrasi larutan standar 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, dan 80 ppm. Nah, berikut adalah gambar kurva kalibrasi aluminium dengan keterangan sumbu X sebagai konsentrasi dan Y absorbansi. Persamaan garis linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,006X tambah 0,0035 dengan koefisien korelasi atau R 0,999. Hasil tersebut menunjukkan bahwa linearitas dari titik-titik yang terbentuk cukup tinggi. Yang kelima, pengukuran kadar aluminium dalam sampel uji. Pengukuran kadar garam aluminium dilakukan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Adapun panjang gelombang yang digunakan untuk mengukur kadar aluminium pada SSA adalah 309,6 nanometer. Berikut adalah hasil penetapan kadar aluminium. Dari tabel di atas menunjukkan bahwasannya kadar aluminium pada sampel uji telah memenuhi persyaratan standar penggunaan aluminium pada deodoran dan antiperspiran yang telah ditetapkan oleh BPOM, yaitu tidak lebih dari 20%. Kesimpulannya, dari hasil penelitian menggunakan metode AAS atau logam aluminium teridentifikasi di dalam sediaan deodoran stick yang dijadikan sampel. Hasil analisis kadar aluminium ppm pada sampel A sebanyak 1123,77 ppm, sampel B sebanyak 1,714 ppm, dan sampel C sebanyak 1157,13 ppm. Kadar persen aluminium pada sampel A adalah 2,25%, sampel B sebanyak 0,003%, dan sampel C sebanyak 4,63%. Hasil ini menunjukkan bahwasannya ketiga sampel deodoran stick memenuhi persyaratan BPOM dalam penggunaan aluminium pada sediaan deodoran, yaitu tidak lebih dari 20%. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif kadar nitrit dalam produk daging olahan di wilayah Denpasar dengan metode GRIS secara spektrofotometri. Sumber International Journal of Natural Science and Engineering. Materi berisi tentang pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, serta kesimpulan. Nitrit merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan yang penting, terutama dalam pengolahan produk daging olahan. Nitrit banyak digunakan sebagai pengawet pada berbagai jenis daging olahan seperti sosis, kornet, nugget, dan lain-lain. Kelebihan nitrit dalam darah menyebabkan terjadinya defisiensi oksigen akibat pembentukan methemoglobin sehingga menyebabkan sindrom blue baby pada bayi. Untuk menjamin keamanan bahan pangan, pemerintah telah mengatur ambang batas maksimal kandung nitrit sebagai pengawet dalam produk daging olahan melalui Permenkes nomor 1168/Menkes/Per/10/1999, yaitu sebesar 125 mg per kilogram bahan. Selanjutnya pendahuluan. Makanan cepat saji menjadi pilihan sebagian masyarakat dan dinilai lebih menguntungkan karena lebih mudah dalam proses pengolahan serta memiliki harga yang terjangkau dengan rasa yang lezat. Fenomena peningkatan konsumsi makanan cepat saji menunjukkan tren peningkatan pada hampir semua kelompok usia. Hal ini tentu saja membawa dampak terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama aspek kesehatan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan cepat saji tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya masalah gizi, obesitas, bahkan terjadinya penyakit degeneratif. Salah satu jenis makanan cepat saji yang banyak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat adalah produk daging olahan. Salah satu jenis daging olahan yang banyak dikonsumsi adalah sosis. Sosis merupakan salah satu produk daging olahan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Saat ini sosis menjadi jajanan yang tidak hanya digemari oleh anak-anak, namun juga digemari oleh orang dewasa bahkan orang tua. Selanjutnya, daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Selain mengandung protein, daging juga mengandung komponen lain seperti mineral, lemak, dan karbohidrat.
Daging merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena aktivitas mikroorganisme seperti fungi dan bakteri, sehingga dalam proses pengolahan seringkali ditambahkan bahan tambahan pangan atau BTP, khususnya pengawet. Pengawet yang sering ditambahkan ke dalam produk daging olahan adalah garam nitrit. Selain digunakan sebagai pengawet, nitrit juga ditambahkan dalam daging olahan dalam proses curing untuk memberikan warna merah khas daging. Diketahui bahwa nitrit bersama dengan natrium klorida mampu menghambat produksi neurotoksin yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium botulinum sehingga mampu mencegah keracunan dan pembusukan. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan umur simpan daging olahan. Akan tetapi, penggunaan nitrit juga dapat memberikan dampak negatif karena nitrit diketahui dapat memicu pembentukan senyawa nitrosamin yang bersifat teratogenik, mutagenik, bahkan karsinogenik melalui reaksi dengan amina. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif observasional. Penelitian dilakukan dengan menganalisis kadar nitrit secara kuantitatif dalam berbagai 18 merek sosis yang diperoleh dari berbagai toko di wilayah Denpasar. Penelitian ini selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama, pembuatan kurva standar natrium nitrit berdasarkan hasil pengukuran absorbansi terhadap satu seri larutan standar natrium nitrit diperoleh data sebagai berikut. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan standar yang disajikan pada tabel tersebut, dibuat kurva standar untuk memenuhi persamaan regresi linier dan harga R2. Selanjutnya, pengukuran absorbansi sampel sosis. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi terhadap 18 sampel sosis berbeda merek dan pengamatan visual sampel setelah ditambahkan pereaksi, terdapat hubungan yang sebanding antara warna sampel dengan absorbansi yang terukur. Semakin pekat warna ungu yang dihasilkan oleh sampel, maka absorbansi yang diukur juga semakin tinggi. Penentuan kadar nitrit dalam sampel sosis berdasarkan hasil pengukuran absorbansi dan perhitungan, diperoleh hasil analisis kadar nitrit dalam sampel sosis. Dapat diketahui bahwa terdapat nitrit dengan kadar yang bervariasi pada sampel sosis yang telah dianalisis. Diketahui bahwa terdapat 6 sampel sosis memiliki kadar nitrit melebihi baku mutu yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/per/10/1999 dengan kadar nitrit berturut-turut adalah sebesar 231,362, 144,245, 223,404, 204,557, 203,719, dan 176,4,94 mg per kilogram. Kandungan nitrit terendah ditemukan dengan kadar analisis kadar nitrit dengan metode GRIS secara spektrofotometri menggunakan asam sulfanilamida dan NEDA. Analisis nitrit pada penelitian ini dilakukan dengan metode GRIS secara spektrofotometri. Ion nitrit yang terkandung dalam sampel direaksikan dengan senyawa amina primer pada suasana asam sehingga menghasilkan ion benzena diazonium. Selanjutnya, ion benzena diazonium dikoplingkan dengan turunan senyawa benzena, naftalena atau senyawa heterosiklik yang lain sehingga akan menghasilkan senyawa azo yang berwarna merah ungu. Pengukuran absorbansi senyawa azo ini dapat dilakukan pada rentang panjang gelombang 500 sampai 600 nanometer. Pada analisis nitrit dengan metode GRIS, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pH, temperatur, dan waktu pengkoplingan. Hal ini disebabkan karena pembentukan senyawa azo sangat tergantung pada kondisi pH, termasuk reaksi diazotasi serta waktu. Beberapa literatur menyebutkan bahwa waktu optimum yang diperlukan untuk pembentukan senyawa azo hingga terbentuk sempurna adalah sekitar 40 menit. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa pembentukan senyawa azo memerlukan waktu selama 30 menit. Selanjutnya, senyawa azo yang terbentuk akan stabil setelah menit ke-30. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, maka pada penelitian ini pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel dilakukan 30 menit setelah penambahan agen pengkopling pada larutan campuran. Selanjutnya, pengukuran absorbansi larutan standar dan sampel. Pembuatan kurva standar natrium nitrit. Pengukuran konsentrasi sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode kurva kalibrasi. Metode kurva kalibrasi memiliki kelebihan karena menggunakan lebih dari satu konsentrasi larutan standar, sehingga hasil pengukurannya lebih akurat.
Pada penelitian ini, kurva kalibrasi dibuat dengan menggunakan 5 konsentrasi larutan standar yang berbeda, yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 ppm. Berdasarkan hasil pengukuran absorbansi larutan standar yang disajikan pada tabel tersebut, diperoleh kurva kalibrasi yang disajikan pada gambar berikut. Kurva kalibrasi larutan standar natrium nitrit yang disajikan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara konsentrasi dan absorbansi larutan standar nitrit pada rentang konsentrasi 0,1 sampai 0,5 ppm dengan harga R2 sebesar 0,9975. Persamaan regresi linear yang diperoleh adalah Y sama dengan 0,5969X tambah 0,0076. Linearitas yang diperoleh pada penelitian ini telah memenuhi batas linearitas yang diisyaratkan, yaitu lebih dari 0,995. Selanjutnya, kurva kalibrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi nitrit dalam sampel dengan cara memasukkan absorbansi sampel yang terukur ke dalam persamaan regresi linear. Selanjutnya, penentuan kadar nitrit dalam sampel sosis berdasarkan hasil pengukuran absorbansi. Jumlah sampel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 sampel sosis berbeda merek yang diperoleh secara diacak dari berbagai toko di wilayah dan pasar. Selanjutnya, sampel dipreparasi dan ditentukan kadar nitritnya secara spektrofotometri. Penentuan kadar nitrit dalam sampel dilakukan berdasarkan rata-rata hasil pengukuran absorbansi yang terukur. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa terdapat beberapa sampel sosis memiliki kadar nitrit di atas baku mutu yang telah dipersyaratkan, yaitu melebihi 125 mg per kilogram. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kadar nitrit dalam produk daging olahan yang beredar di wilayah dan pasar, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, semua sampel uji, yaitu 18 buah yang dianalisis mengandung nitrit dengan kadar yang bervariasi, yaitu antara 27,392 sampai 231,362 mg per kilogram. Yang kedua, yaitu kandungan nitrit terendah ditemukan dalam sampel A1 dengan kadar sebesar 27,392 mg per kilogram dan terbesar dalam sampel F1 dengan kadar sebesar 231,362 mg per kilogram. Nah, yang terakhir, terdapat 6 sampel sosis yang mengandung nitrit di atas baku mutu yang telah diatur melalui Permenkes RI nomor 1199/per/10/1999, yaitu sampel F1. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.